Shalom, selamat pagi, Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Selasa 26 Agustus 2025. Dari Bukit Sion Makale, saya mengajak Ibu Bapa, saudara-saudara dan saya untuk merendahkan diri, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam aktivitas kita hari ini. Kita akan membaca, mendengarkan firman-Nya dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita membacanya, mari kita minta pertolongan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami menundukkan kepala, kami merendahkan diri, kami memohon pengampunan, pengasihan, dan penyertaan-Mu. Kami telah dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami. Dengarkan doa kami. Kami meminta pertolongan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaan-Mu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan-Mu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dalam kitab Wahyu yang kita baca ini, saya memberikan tema menjaga kemenangan. Menjaga kemenangan. Kata wahyu adalah terjemahan dari kata Yunani apokalipsis, yang artinya pengungkapan atau penyingkapan. Sekitar akhir abad pertama, seluruh penduduk di wilayah Kekaisaran Romawi diwajibkan untuk menyembah kaisar, selayaknya menyembah dewa.
Jemaat Kristen butuh dikuatkan bahwa sekalipun saat itu Kekaisaran Romawi sangat berkuasa, tapi pada akhirnya Yesus, Sang Anak Domba Allah yang akan memerintah dan berkuasa. Kitab Wahyu meneguhkan jemaat Kristen yang perdana yang mengalami penganiayaan hebat karena iman mereka. Dalam bagian awal terdapat penglihatan bagi 7 jemaat. Salah satunya adalah jemaat Philadelphia. Philadelphia adalah kota kecil yang sempat hancur karena gempa bumi yang dahsyat di tahun 17 Masehi. Namun kota ini kembali dibangun pada tahun 90. Saat ini wilayahnya ada di negara Turki. Di antara 7 jemaat Philadelphia adalah yang terkecil. Mungkin karena wilayah rawan gempa dianggap sebagai kota yang tidak aman sehingga jumlah penduduknya sangat kecil. Dalam ayat 7 dikatakan, yang kudus, yang benar, pemegang kunci Daud. Kitab Wahyu sangat berhubungan dengan perjanjian lama. Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah atas Israel untuk selama-lamanya. 2 Samuel pasal 7 ayat 11-16. Itulah yang menjadi pengharapan umat Yahudi Kristen. Dan itu yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus Sang Raja, Sang Khalik. Maka apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Istilah kunci memiliki arti kendali, istilah kunci memiliki arti otoritas, dan inilah yang menjadi jaminan bagi orang yang percaya bahwa pada akhirnya Yesus yang akan memerintah. Memperhatikan ayat 8, di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini ada di semua penglihatan bagi 7 jemaat yang masing-masing mempunyai pekerjaannya. Jemaat Philadelphia sesuai namanya yang berasal dari bahasa Yunani Philos atau Philea, artinya kasih, dan Adelphos artinya saudara. Jadi Philadelphia artinya kasih kepada saudara. Sebuah kota yang dibangun kembali setelah hancur oleh gempa bumi ini. Tidak pernah menutup pintu gerbang kotanya. Tujuannya adalah untuk menyebarkan budaya Yunani, terutama bahasa Yunani. Tapi karena itu juga perdagangan atau pertanian, kerajinan kulit, dan lain-lain waktu itu, di mana berjalan dengan lancar. Perdagangan kain dan sebagainya, sekalipun dibangun dengan tujuan penyebaran Helenisme, jemaat kecil ini dinilai menuruti firman dan tidak menyangkal nama Kristus. Inilah keunggulan mereka. Sekalipun kecil, sangat kecil dalam jumlah, namun setia pada firman Tuhan. Pintu kota Philadelphia selalu terbuka, maka Tuhan pun membuka pintu bagi mereka. Pintu yang tidak dapat ditutup oleh seseorang pun. Ibu bapak, saudara-saudara, ada orang yang memahami bahwa pintu ini sebagai pintu surga, di mana Yesus Kristus yang menjadi jalan satu-satunya ke surga. Pendapat yang lain mengatakan bahwa pintu ini sebagai jalan masuk Injil, pintu pekabaran Injil yang terbuka bagi jemaat di kota Philadelphia, yang nantinya juga menuju kepada keselamatan di dalam Kristus. Jadi pintu ini berarti terbukanya jalan masuk bagi orang-orang non-Yahudi yang ada di sekitar Philadelphia. Dalam ayat 9 kita melihat ada istilah jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian. Ini dimaksudkan kepada jemaat yang menentang Injil Kristus, yang memusuhi siapa saja yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Mereka ini yang mengaku Yahudi dan mengikuti kebiasaan orang Yahudi, tapi intinya mereka adalah penentang Kristus. Karena itu disebut sebagai jemaah iblis. Mereka ini nantinya akan dipaksa untuk melihat kuasa Tuhan dan kasih Tuhan atas jemaatnya. Usaha menghalangi Injil akan sia-sia.
Ayat 10-11. Philadelphia adalah jemaat kecil, tapi menurut taat dan setia. Yesus berjanji akan melindungi umat dari hari pencobaan yang akan datang. Inilah hari-hari menjelang Yesus datang kembali. Aku datang segera, kata Yesus. Dan tugas jemaat adalah memegang iman dengan teguh, agar jangan ada yang mengambil mahkota mereka. Jadi, ada jaminan perlindungan dari Yesus, tetapi jemaat tidak boleh terlena. Harus berjuang menjaga iman kepercayaannya. Ayat 12-13 ada istilah sokoguru, artinya tiang tengah atau pilar. Orang-orang Philadelphia yang sehari-hari waspada gempa sangat memahami pentingnya fungsi pilar dalam bangunan, karena pilar-pilar itulah yang membuat bangunan bisa bertahan dari goncangan hebat. Jadi orang yang menang atas pencobaan, yang mempertahankan mahkota imannya, ia tahan goncangan apapun. Ia bukan hanya berguna bagi dirinya sendiri, tapi juga menjadi penopang bagi orang lain. Karena itu, di hadapan Allah, padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, namaku yang baru. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Jangan mudah terdistraksi oleh pencobaan dunia ini, tetapi fokuslah dengan kebenaran Tuhan. Apa maksudnya, ibu bapak, saudara-saudara? Firman hari ini bahwa lewat Philadelphia menjadi pengingat bagi kita untuk mengasihi sebagai saudara dengan beragam karakter, baik sukunya, baik tata peradabannya, tata ibadahnya, bahkan jemaat dalam satu gereja pun bisa berbeda pendapat, tapi kita satu dalam iman. Alangkah baiknya jika yang dikedepankan bukan perbedaan, melainkan kasih persaudaraan. Tuhan memberi kemenangan kepada kita yang percaya. Kita tidak mengejar kemenangan itu dengan kekuatan kita, karena Tuhan memberikannya lewat Kristus. Itulah keselamatan. Tugas kita hanya menjaga keselamatan itu. Karena itu, jadilah sebagai orang yang bertelinga, yang mendengar dengan jelas perintah Tuhan. Jangan biarkan suara-suara dunia ini untuk merongrong kehidupan kita. Persoalannya adalah beberapa banyak tawaran kesenangan yang mengalihkan kita dari kuasa suara Tuhan. Karena itu, dekat dengan firman Tuhan itu harus menjadi kekuatan kita. Kita adalah pilar penopang bagi saudara seiman. Milikilah kerinduan untuk bersama-sama bertumbuh dalam iman percaya. Tetapi jadilah orang yang mengejar yang benar, yang mencari Tuhan. Sebab pada orang yang demikian, padang gurun akan diubah menjadi taman Eden. Segala masalah, segala persoalan, segala pergumulan akan digantikan menjadi sukacita karena pertolongan Tuhan sedang datang bagi saudara dan saya. Tetaplah menjaga jarak, arah iman kita, fokuslah kepada Tuhan dengan pengharapan kita dan mata kita kepada Tuhan saja, sebab Ia lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Allah lebih besar dari segala pergumulan yang kita alami. Serahkanlah semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Engkau perdengarkan bagi kami. Kami percaya Tuhan menjaga kami. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap perjuangan kami, dalam setiap kehidupan yang kami alami. Oh Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan ini. Kami berdoa untuk aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sakit, yang terbatas, yang bergumul. Saudara-saudara kekasih kami yang menghadapi begitu banyak persoalan. Oh Tuhan, tolonglah, kasihanilah, lindungilah. Biarlah ya Bapa,
Mereka boleh dilepaskan dari pergumulan itu. Mereka boleh menjalani hidup baru. Mereka boleh menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan bahwa Tuhanlah yang senantiasa menolong. Tuhanlah yang senantiasa membimbing. Agar kehidupan kami, kehidupan yang mengandalkan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita.